Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Paramandewi Haryanto dari kelas 3A dengan nomor NIM akhir 013. Di sini saya akan menyampaikan video simulasi dari pembuatan RPP yang telah saya buat mengenai perubahan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai kegiatan pembelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa kali ini. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, Ibu minta tolong pada kalian cek terlebih dahulu di bawah meja kalian. Jika ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Oke, sudah dibuang semua? Oke, baik, selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu akan bahas tentang perubahan materi. Oke, sebelumnya Ibu akan cek daftar hadir kalian ya. Oke, Fitri Wulandari hadir, Putri Intan hadir, Elza Firlailan hadir, Irfan hadir. Oke, pada pertemuan kali ini semuanya hadir. Ibu harap pada pertemuan kali ini kita dapat menjalankannya dengan baik. Oke, baik, jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai perubahan materi. Nah, kira-kira nih anak-anak, saat Ibu bilang kita akan membahas tentang perubahan materi, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian mengenai perubahan materi itu? Kita akan bahas apa saja? Oke, jadi benar sekali yang dikatakan teman kalian, bahwa di perubahan materi ini nantinya kita akan membahas tentang pengertian perubahan fisika, perubahan kimia, contohnya seperti apa, sifatnya seperti apa, dan ciri-cirinya seperti apa. Nanti kita juga akan melakukan kegiatan praktikum, membuktikan mana sih perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia, dan seperti apa itu. Oke, sebelumnya Ibu ingin tahu nih, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak pengertian dari zat? Oke, silakan, mungkin ada yang mau berpendapat. Oke, Irfan, silakan. Nah, jadi betul sekali yang dijelaskan oleh teman kalian Irfan, bahwasanya zat itu merupakan sesuatu yang menempati ruang dan juga memiliki massa. Atau kalau Ibu itu mengatakan bahwasanya zat atau materi itu adalah sesuatu yang memiliki volume. Nah, sedangkan apa sih berdasarkan wujudnya, zat atau materi itu dibedakan menjadi 3 hal. Apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali, yaitu ada gas, cair, dan juga padat. Oke, kemudian Ibu ingin menggali sedikit pengetahuan kalian. Kira-kira kan kita akan membahas mengenai perubahan materi. Tentunya kita nanti juga akan membahas perubahan fisika dan juga kimia. Sebelum kita membahas lebih dalam, kira-kira kalian tahu nggak sih ada peristiwa kalau kita membakar kayu, nanti kayu itu akan berubah menjadi arang. Nah, ketika peristiwa tersebut terjadi, kira-kira kenapa kok kayu yang dibakar menjadi arang itu kemudian arangnya tidak dapat berubah menjadi kayu lagi? Kira-kira kenapa? Sedangkan es batu yang dibekukan itu kan bentuk beku, kemudian es batu itu mencair, kemudian dapat berubah lagi menjadi es batu. Kira-kira kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Mungkin ada yang berpendapat, silakan. Benar sekali, jadi pendapat teman kalian tadi mengenai peristiwa tadi itu bahwasannya kalau kita membakar kayu kemudian kayu tersebut menjadi arang, itu merupakan salah satu bentuk dari contoh dari perubahan kimia. Sedangkan kalau kita es batu yang mencair menjadi es kemudian bisa menjadi es batu lagi, itu merupakan contoh dari perubahan fisika. Oke, sampai di sini Ibu ingin menjelaskan nih. Jadi, yang dimaksud dengan perubahan fisika itu perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa terjadinya atau terbentuknya zat baru. Nah, kemudian kira-kira contohnya apa? Contohnya yaitu adalah itu tadi, yang pertama ada peristiwa meleleh, es batu meleleh menjadi air. Kemudian kan bisa berubah lagi menjadi es batu. Kemudian yang kedua ada peristiwa mencair, meleleh, dan juga menguap, menyublin, membeku, dan juga peristiwa pelarutan. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia contohnya adalah pada
peristiwa pembakaran kayu yang kemudian menjadi arang. Nah, di sini peristiwa tersebut dikatakan sebagai perubahan kimia. Kira-kira kenapa kok bisa dikatakan sebagai perubahan kimia? Mungkin, ayo siapa? Irfan mau berpendapat atau Fitri? Oke, silakan. Nah, betul sekali. Jadi, yang dikatakan itu tadi perubahan kimia karena perubahan materi yang dihasilkan itu menghasilkan jenis ataupun materi yang baru atau berbeda dengan bentuk awalnya. Yang awalnya kayu dibakar berubah menjadi arang. Kemudian ada peristiwa membakar kertas. Kertas dibakar menjadi abu. Nah, itu juga termasuk dalam perubahan kimia. Nah, dari perubahan kimia itu terdapat dua istilah. Apa nih kira-kira istilahnya? Mungkin ada yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu ya. Jadi kalau di perubahan kimia itu ada dua istilah, yaitu adalah istilah reaktan dan juga hasil reaksi atau biasa disebut sebagai produk reaksi. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan reaktan dan juga produk reaksi ini tuh apa? Jadi, yang dimaksud dengan reaktan itu adalah benda awalnya, pereaksi. Nah, sedangkan produk reaksi itu adalah hasil dari terjadinya perubahan kimia. Nah, contoh dari perubahan kimia itu banyak sekali. Salah satunya adalah besi berkarat. Nah, sampai sini paham semua kan? Baik, sampai di sini tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian perubahan fisika, kimia, dan juga contohnya. Baik, di sini Ibu ingin menginginkan kalian untuk melakukan kegiatan praktikum mengenai perubahan materi. Jadi di sini nanti kalian bisa nih menjelaskan secara detail apa itu perubahan fisika, perubahan kimia, mengapa itu bisa dikatakan perubahan fisika atau kimia, contohnya seperti apa, sifatnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kalian nanti bisa tahu setelah kalian melakukan kegiatan percobaan dan juga mendiskusikan dengan teman kelompok kalian. Baik, untuk anggota kelompoknya, Ibu bagi menjadi 4 orang anak dalam satu kelompok, yaitu absen 1 sampai 4 itu adalah kelompok 1, kemudian kelompok 2 adalah absen 5 sampai 8 dan seterusnya. Baik, silakan teman-teman untuk bergabung kepada tim atau anggota kelompoknya masing-masing. Nah, sudah? Oke, sudah semua ya, semua sudah dapat kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKS prosedur percobaan, jadi di sini itu ada alat dan bahan, bagaimana prosedurnya, dan juga nanti di bagian akhir itu kalian akan menjawab atau mendiskusikan beberapa pertanyaan mengenai percobaan yang telah kalian lakukan. Oke? Baik, silakan teman-teman untuk melakukan kegiatan percobaan dengan baik, teliti, dan juga seksama. Jika nanti di tengah-tengah perjalanan melakukan percobaan teman-teman terdapat kesulitan, silakan maju ke depan dan juga bersama anggota kelompoknya didiskusikan atau ditanyakan kepada saya. Oke, silakan. Baik, terima kasih teman-teman, kalian sudah melakukan kegiatan praktikum dengan baik dan juga ini kalian sudah mengumpulkan hasil diskusi dari kegiatan praktikum mengenai perubahan materi. Nah, Ibu tadi sudah cek beberapa jawaban dari 4 kelompok. Bahwasanya mengenai praktikum ini kalian dapat menyimpulkan pengertian dari perubahan fisika seperti apa, perubahan kimia seperti apa, contohnya apa saja, dan kemudian kegiatan praktikum yang kalian tadi lakukan itu termasuk dalam perubahan fisika atau kimia, kemudian sifat dan cirinya. Ibu ingin tanya kepada kalian. Nah, kira-kira dari hasil percobaan kalian tadi, kalian yang telah melakukan kegiatan percobaan pada perubahan fisika, coba jelaskan atau kalian sampaikan kepada teman-teman kalian semua kira-kira ciri-ciri seperti apa yang terjadi pada perubahan fisika. Baik, silakan. Ini ada kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan untuk membabarkan
hasil kerja kelompoknya tadi. Oke, silakan, benar sekali. Jadi, betul sekali yang disampaikan pada kelompok 4 ini, bahwasanya ciri-ciri dari perubahan fisika sendiri itu ada yang pertama, apa aja nih? Tidak terbentuknya zat baru. Jadi, kenapa kok dalam perubahan fisika ini tidak dapat terbentuknya zat baru? Nah, sudah jelas bahwasanya peristiwa contohnya apa nih? Yaitu Ibu ambil yaitu peristiwa pelarutan gula. Nah, di sini itu dikatakan sebagai perubahan fisika. Kenapa kira-kira? Karena memang pada saat peristiwa pelarutan gula pada air itu tidak terbentuk zat baru. Jadi gula yang awalnya berbentuk padat ketika dilarutkan dengan air itu hanya mengalami perubahan wujud saja, perubahan wujud padat ke cair, tapi masih sama-sama memiliki zat gula. Ketika padat berasa manis, ketika dilarutkan dengan air masih juga berasa manis. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu zat yang telah berubah itu dapat kembali lagi ke bentuk semula. Nah, kenapa nih kok di perubahan fisika zat yang sudah berubah itu dapat kembali lagi ke semula? Contohnya apa sih? Contohnya pada peristiwa mencair. Es batu awalnya beku itu kan berwujudnya itu air. Ketika es batu itu meleleh, dia tetap berwujud, hanya berubah wujud saja, tetapi ketika mencair itu masih memiliki zat, yaitu zatnya air. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu perubahan yang dihasilkan pada perubahan fisika ini hanya diikuti oleh perubahan wujud saja. Jadi, ketika terjadi perubahan pada suatu benda, jika dikatakan perubahan fisika, yang mengalami perubahan hanya wujudnya saja, tidak perubahan zat. Kemudian, contoh yang keempat yaitu tidak terjadi reaksi kimia. Jadi, pada perubahan fisika itu tidak terjadi reaksi kimia, karena hanya perubahan wujud saja. Kemudian, pada perubahan fisika itu sifat partikelnya tetap. Tadi kelompok 4 sudah menyampaikan ciri-ciri dari perubahan fisika. Sekarang giliran kelompok 1 dan kelompok 2, silakan siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya mengenai ciri-ciri dari perubahan kimia. Baik, kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2. Nah, jadi betul sekali. Nah, tapi Ibu ingin menambahkan sedikit. Jadi, kalau di perubahan kimia itu, dia tentu berbeda dengan perubahan fisika. Karena pada perubahan kimia itu terjadi perubahan suhu, warna, perubahan endapan, perubahan gas, dan juga perubahan pH. Jadi, kalau di perubahan kimia itu terjadi perubahan suhu, warna, endapan, gas, dan juga pH. Kemudian nanti akan terbentuk jenis zat baru. Kemudian pada perubahan kimia ini tidak hanya perubahan wujud saja, tetapi akan pada keseluruhan itu dia akan membentuk reaksi baru, seperti itu. Jadi setelah kalian melakukan kegiatan praktikum mengenai perubahan materi ini, jadi Ibu ingin menegaskan sekali lagi bahwasanya perubahan fisika itu merupakan perubahan pada suatu zat atau materi tanpa terbentuknya zat baru. Nah, dengan kata lain, hasil dari perubahan fisika ini masih memiliki sifat fisika yang sama dengan benda atau materi awalnya. Nah, kemudian contoh dari perubahan fisika itu apa saja selain peristiwa pelarutan? Nah, jadi contohnya itu adalah peristiwa mencair, meleleh, kemudian ada menguap, menyublim, membeku. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai perubahan kimia. Jadi yang dimaksud dengan perubahan kimia itu tentu berbeda dengan perubahan fisika. Kalau perubahan fisika itu tidak terbentuknya zat baru, tapi kalau perubahan kimia akan memunculkan zat baru atau terjadinya reaksi.
Jadi suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis ataupun sifat materi baru atau berbeda dengan awalnya. Nah, itu terbentuknya reaksi baru pada materi. Nah, itu yang dikatakan dengan perubahan kimia. Nah, kemudian contohnya apa nih, Bu? Jadi contohnya adalah pada peristiwa pembakaran kayu. Kayu dibakar berubah menjadi arang. Nah, itu tadi sesuai kegiatan praktikum kalian. Kemudian yang kedua ada peristiwa apa? Peristiwa perkaratan besi. Nah, kenapa perkaratan besi ini kok termasuk dalam perubahan kimia? Karena pada peristiwa perkaratan besi itu muncul reaksi baru atau menghasilkan zat baru, yaitu karat, ya kan? Kemudian ada lagi contohnya apa? Makanan yang membusuk. Nah, itu termasuk dalam perubahan kimia. Kemudian ada nasi basi. Kemudian susu yang dirubah menjadi keju. Kemudian ada fermentasi pada pembuatan tape singkong yang awalnya tape, kemudian difermentasi menjadi tape singkong. Nah, kemudian pada perubahan kimia itu terdapat dua istilah, yaitu apa? Reaktan dan juga hasil reaksi. Oke. Jadi misalkan pada contohnya itu pembakaran kayu menjadi arang. Jadi yang dikatakan reaktan itu adalah kayu. Kemudian yang dikatakan sebagai hasil reaksi atau produk reaksi itu adalah arang. Nah, sampai sini saya kira teman-teman sudah paham apa itu sekilas tentang perubahan fisika, perubahan kimia, contohnya seperti apa. Baik, saya kira Ibu sudah cukup detail menjelaskan mengenai apa itu perubahan materi dan juga teman-teman sudah melakukan kegiatan praktikum. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materi perubahan materi ini, perubahan fisika dan perubahan kimia. Jika ada, silakan disampaikan. Baik, tidak ada pertanyaan. Jadi saya kira pada pertemuan kali ini teman-teman sudah memahami betul apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, Ibu kira cukup sampai di sini. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan atau tes tulis yang kalian dapat kerjakan di rumah untuk penguatan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian pertemuan depan kita akan membahas, masih sama, kita akan membahas tentang perubahan materi, kemudian kita akan dalami apa saja itu manfaat dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, saya kira cukup sampai di sini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semangat belajar, jangan pantang menyerah. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.